Sword of Coming, episode 418. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mungkin karena merasakan sedikit fluktuasi dalam kondisi mental Chen Pingan, Mao Xiaodong tidak memanggilnya ke ruang kerja hari ini. Sebaliknya, dia memilih waktu larut malam ketika tidak ada orang di sekitar dan tidak ada suara membaca untuk berjalan-jalan di sekitar akademi bersama Chen Pingan. Mereka berjalan dan berbicara dengan santai, dan Mao Xiaodong selalu berpegang pada satu aturan, terlepas dari apakah ia berinteraksi secara normal dengan orang lain atau mengajarkan pengetahuan dari buku atau dari pengalamannya sendiri. Ia memperlakukan semua orang secara setara, baik itu murid dari akademi maupun adik juniornya, Chen Pingan, dan ia akan memberitahu mereka untuk menganggap ajarannya sebagai saran yang belum tentu cocok untuk mereka. Namun, saran-saran ini setidaknya dapat memperluas wawasan mereka. Begitu saja, Chen Pingan dan Mao Xiaodong berjalan melewati aula guru bijak tempat lukisan 3 orang bijak tergantung, perpustakaan kitab suci tempat terdapat bintik-bintik cahaya lilin yang berkelap-kelip, dan asrama tempat para siswa mendengkur atau bermimpi. Pada akhirnya, keduanya tiba di puncak gunung kemegahan timur tempat mereka dapat menikmati pemandangan malam ibu kota. Terdapat hamparan cahaya yang mempesona di daerah-daerah kaya, dan seolah-olah mereka dapat mendengar nyanyian merdu dan melihat tarian anggun bahkan dari jarak yang begitu jauh. Tentu saja, di daerah miskin juga ada cahaya bulan sebagai pengiring, dan keluarga-keluarga ini juga memiliki kayu bakar dan kebutuhan sehari-hari. Saat mereka memandang pemandangan, Chen Pingan tiba-tiba berkata, "Guru Gunung Mao, saya telah memikirkannya matang-matang dan sekarang memiliki jawabannya. Memurnikan 5 benda terikat dan menghubungkannya dengan 5 elemen adalah untuk membangun kembali jembatan keabadian saya. Namun, saya masih memiliki keinginan yang lebih kuat untuk berlatih dan meningkatkan teknik tinju saya. Lagi pula, berlatih teknik tinju juga merupakan cara untuk berlatih teknik pedang. Mengenai apakah aku bisa mengembangkan pedang terbang terikatku sendiri dan menjadi kultivator pedang, aku belum akan memikirkan hal ini. Jadi, selain titik akupuntur penting yang berpotensi cocok untuk benda-benda terikat 5 elemen, aku tetap akan memberikan kebebasan sebesar-besarnya pada hembusan ki sejati murni di dalam tubuhku." Mao Xiaodong mengangguk dan menjawab, "Aku rasa rencanamu masuk akal. Mengenai hasil akhirnya baik atau buruk, mari kita kesampingkan dulu soal panen dan fokuslah pada pengembangannya." Chen Pingan mengangguk tanda mengerti. Sebenarnya, Mao Xiaodong tidak mengungkapkan semua pikirannya kepada Chen Pingan. Alasan mengapa dia menyetujui rencana Chen Pingan adalah karena Chen Pingan hanya akan menggunakan 5 titik akupunturnya sebagai tempat tinggal bagi benda-benda terikat. Sementara itu, dia memberikan semua yang lain untuk ki sejati bela dirinya. Ini tidak akan berujung pada jalan buntu. Tubuh manusia pada dasarnya adalah dunia kecil, dan ada juga orang yang membandingkan tubuh manusia dengan tanah suci. Sebelum mencapai tingkat inti emas, titik akupuntur seseorang hanyalah bagian dari tanah suci, tidak peduli seberapa banyak ia mengolah dan menyempurnakannya. Namun, setelah membentuk inti emas, seseorang dapat mulai memahami sifat mistis dari tanah suci. Sebuah kitab suci klasik dari sekte Taois telah mengungkapkan rahasia ini sejak lama, yang mengatakan, sebuah tempat tinggal di gunung yang menuju ke surga, menembus gunung-gunung dan menghubungkannya, menyelaraskan langit dan bumi dan menyatukannya menjadi satu. Mereka yang membentuk inti emas akan menjadi bagian dari kita. Tentu ada alasan-alasan penting mengapa pepatah ini bisa populer di seluruh dunia dan menjadi aturan yang dipegang teguh oleh semua ahli pemurnian ki. Alasan mengapa Mao Xiaodong tidak mengungkapkan semuanya kepada Chen Pingan adalah karena Chen Pingan pada akhirnya akan mencapai pemahaman yang sama sendiri selama dia terus maju. Jika dia mengungkapkan informasi ini kepada Chen Pingan terlalu dini, tiba-tiba memberinya masa depan yang indah untuk dinantikan, dia malah bisa mengacaukan kondisi mental Chen Pingan yang telah susah payah diupayakan untuk distabilkan. Menyampaikan pengetahuan dan mengajarkan Dao bukanlah hal yang mudah, jadi wajar jika seseorang melakukannya dengan sangat hati-hati. Pada saat yang sama, sangat penting untuk membuang yang buruk dan mempertahankan yang baik saat mengukir giok yang indah, memastikan untuk tidak merusak tubuh dan jiwa. Seberapa sulitkah ini?
Bagaimana mungkin seseorang berani ceroboh dan tidak merencanakan segala sesuatunya dengan teliti? Jika kita mundur selangkah, bukankah Chen Ping'an memperlakukan gadis kecil itu, Pei Qian, dengan cara yang persis sama? Chen Ping'an saat itu sama sekali tidak menyadarinya. Guru berpendapat bahwa sifat manusia pada dasarnya jahat, dan semua muridnya mampu mencapai pemahaman mereka sendiri saat itu, kata Mao Xiaodong dengan suara pelan. Setelah guru menghilang dari pandangan publik, beberapa murid mulai mempertanyakan diri mereka sendiri dan keyakinan mereka, bimbang dan tidak mampu maju karena mereka terperosok dalam keraguan diri. Sebagian orang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari ketenaran, memamerkan keunikan mereka dan mengklaim bahwa mereka akan melawan arus dan pasti tidak akan bergabung dengan kejahatan lainnya. Mereka mengklaim telah mewarisi garis keturunan keilmuan dari sang bijak yang terpelajar. Ada berbagai macam tanggapan, yang mencerminkan sifat hati manusia yang tidak dapat diprediksi dan selalu berubah. Garis keturunan keilmuan kita hampir terputus, dan para murid sang bijak keilmuan telah jatuh ke dalam kekacauan. Dengan mengingat hal ini, bagaimana sebenarnya situasi garis keturunan keilmuan sang bijak etiket dan sang bijak kedua? Mereka benar-benar memiliki murid yang tersebar di seluruh dunia, jadi seberapa rumitkah situasi mereka? Mao Xiaodong menepuk bahu Chen Ping'an dengan lembut dan berkata, jalannya panjang dan tanggung jawabnya berat. Aku hanya punya 2 bahu, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum kecut. Mao Xiaodong tertawa terbahak-bahak dan berkata, melihat orang lain membawa beban bukanlah hal yang membosankan, dan kita berharap akan ada gelombang yang lebih besar saat mengamati pasang surut dari tepi sungai. Chen Ping'an tersenyum penuh arti, pepatah pertama itu berasal dari kampung halamannya. Pada malam hari, Pei Qian dan Li Huai bersembunyi di luar halaman kecil, masing-masing mengenakan selendang hitam di wajah mereka seperti yang telah mereka sepakati sebelumnya. Mereka berpura-pura menjadi pembunuh bayaran, dan mereka akan diam-diam membunuh Cui Dongshan, seseorang yang suka tidur di koridor bambu. Mereka tidak bisa menyia-nyiakan pengetahuan berharga yang telah mereka peroleh dari novel-novel kultivasi, dan sekarang mereka akan menggunakan pengetahuan itu untuk hal yang baik. Pei Qian dengan murah hati meminjamkan pedang bambunya kepada Li Huai. Mereka berdua telah mendiskusikan rencana mereka di asrama Li Huai, dan mereka berdua merasa bahwa mereka sama sekali tidak bisa memasuki halaman melalui pintu depan. Sebaliknya, mereka harus memanjat tembok, karena hanya dengan cara ini mereka dapat menunjukkan kemampuan mereka sebagai seniman bela diri elit serta bahaya besar di dunia kultivasi. Liu Guan dan Malian ingin bergabung, meminta untuk menjadi pion bagi putri Pei Qian. Namun, sayangnya Pei Qian dengan tegas menolak permintaan mereka tanpa ragu-ragu sama sekali, mengatakan bahwa mereka hanya dapat dianggap sebagai seniman bela diri amatir yang baru saja selesai berlatih. Keterampilan mereka belum memadai, sehingga mereka tidak akan mampu membunuh iblis yang kuat itu. Jika mereka pergi, mereka hanya akan mencari kematian. Mereka berdua tiba di gang sepi di luar halaman kecil, sekali lagi menggunakan tongkat panjang untuk melompat ke dinding. Pei Qian pergi lebih dulu, dan setelah mendarat di dinding, dia melemparkan tongkat pendakiannya yang membawa keberuntungan kepada Li Huai yang menatap ke atas dengan penuh harap. Li Huai tidak membuat kesalahan kali ini, dan dia mendapat anggukan persetujuan dari Pei Qian saat berdiri di atas tembok. Dia membusungkan dada dan mengibaskan rambutnya seperti seseorang yang terkenal. Namun, ketika keduanya melompat turun dan mendarat di halaman kecil, Pei Qian diam seperti kucing sementara Li Huai jatuh terhempas seperti karung kentang. Li Huai, ada apa denganmu? Pei Qian menggeram. Kenapa kau berisik sekali? Apa kau juga mau menabuh genderang dan memukul gong? Itu namanya pergi berperang dan bertempur di medan perang, bukan memasuki sarang naga untuk diam-diam membunuh iblis yang kuat. Mulai dari awal lagi, Li Huai tahu itu adalah kesalahannya. Jadi dia tidak membantah dan malah bertanya dengan suara pelan, lalu bagaimana kita harus meninggalkan halaman dan kembali ke gang itu? Pei Qian menatapnya tajam dan menjawab, kita sudah gagal, jadi sebaiknya kita keluar lewat pintu depan saja. Mereka berdua keluar melalui pintu halaman yang tidak terkunci dan kembali ke gang kecil di luar. Cui Dongshan memutar matanya sambil berbaring di lorong bambu. Pei Qian meraih tongkat pendakiannya dan memperkenalkan diri, sambil berkata, saya adalah anggota dunia kultivasi yang kejam dan berhati dingin. Li Huai juga mengikuti jejaknya, dengan mengatakan, aku seorang pembunuh tanpa sedikit pun belas kasihan.
Aku membunuh tanpa berkedip, dan aku membawa pertumpahan darah ke dunia kultivasi. Pei Qian sedikit tidak senang, dan dia menyela, mengapa kau banyak bicara omong kosong? Ini malah mengurangi auramu. Coba pikirkan para seniman bela diri paling terkenal dalam novel, gelar mereka paling banyak hanya berisi 4 hingga 5 karakter. Apakah gelar mereka masih akan mengesankan jika terlalu panjang? Li Huai setuju dengan penilaian Pei Qian, jadi dia berpura-pura mengenakan topi jerami sebelum menyesuaikan posisinya seperti seseorang tertentu, dan juga memastikan untuk meletakkan tangannya di gagang pedang bambunya sambil berkata, "Aku seorang pembunuh dan pendekar pedang tanpa sedikit pun belas kasihan." Mereka berdua melompat ke dinding halaman lagi, dan Li Huai tidak melakukan kesalahan saat melompat turun ke halaman kali ini. Satu demi satu, Pei Qian dan Li Huai kemudian melakukan gerakan berguling ke depan di halaman. Ini adalah langkah yang diperlukan yang telah mereka setujui sebelumnya. Jika tidak, mereka merasa akan terlalu hambar jika mereka langsung berlari menaiki tangga dan membunuh Cui Dongshan dengan pedang dan saber mereka. Setelah bangkit dari posisi berguling dan berdiri, Pei Qian dan Li Huai diam-diam membungkuk dan berlari menaiki tangga, sambil meletakkan tangan mereka di gagang senjata. Pei Qian hampir saja membunuh iblis besar yang terkenal jahat itu dengan pedangnya, namun Li Huai tiba-tiba berteriak, "Mati, iblis jahat!" Pei Qian langsung berhenti dan menoleh tajam ke arah Li Huai, membuat bocah kecil itu bingung dan ragu-ragu. "Ada apa?" tanyanya. "Bukankah kau seorang pembunuh bayaran yang sulit ditangkap, yang tidak meninggalkan jejak maupun nama?" Apakah para pembunuh bayaran berteriak dan menjerit sebelum membunuh target mereka? Li Huai tiba-tiba menyadari sesuatu. Pei Qian menghentakkan kakinya dan memberi instruksi, "Mulai lagi dari awal." Li Huai meminta maaf berulang kali. Mereka berdua mengabaikan apa yang disebut sebagai iblis besar itu. Mereka berlari lagi ke gang kecil di luar halaman. Cui Dongshan duduk tegak dan berkata dengan kesal, "Aku adalah iblis besar tak berdaya yang menunggu kematian, namun aku merasa lebih lelah daripada kalian berdua saat ini." Setelah meninggalkan halaman, Pei Qian mulai memberi ceramah kepada Li Huai lagi, mengancam, "Li Huai, aku tidak akan mengajakmu ikut denganku berkeliling dunia kultivasi di masa depan jika kau terus membuat masalah. Aku pasti tidak akan mengacau lagi." Janji Li Huai. Pei Qian tiba-tiba bertanya, "Saat ini aku hanyalah murid tidak resmi, dan posisiku di kelompok ini bahkan lebih rendah darimu. Setelah mencapai prestasi besar ini yang pasti akan menggemparkan dunia kultivasi, menurutmu kakak Baoping akan mempromosikanku ke posisi ketua divisi junior?" Li Huai mengangguk dan menjawab, "Tentu. Jika Li Baoping tidak adil dalam hal memberi penghargaan dan menghukum bawahannya, itu juga tidak masalah. Aku bisa menyerahkan posisiku kepadamu, seseorang yang lebih berkualitas. Aku senang menjadi wakil ketua divisi junior." "Siapa sangka, Li Huai, kemampuan bela dirimu biasa-biasa saja, tetapi sifatmu yang adil dan penuh perhatian sungguh ksatria," kata Pei Qian dengan sikap pura-pura dewasa. "Bukan sikap ksatria, aku seorang pembunuh bayaran dan pendekar pedang," balas Li Huai. Namun, Pei Qian dan Li Huai tiba-tiba menerima pukulan di dahi mereka. Setelah itu mereka mendengar, "Sudah larut malam, kenapa kalian belum tidur juga? Apa yang masih kalian lakukan di sini?" Begitu menyadari bahwa itu adalah Chen Pingan, Pei Qian segera menendang Li Huai, dan bocah kecil itu mengumumkan dengan suara gagah berani, "Aku mengundang Pei Qian ke sini untuk melenyapkan ancaman atas nama rakyat. Kita di sini untuk membunuh iblis agung Cui Dongshan." Chen Pingan terkekeh dan menjawab, "Baiklah, mari kita serahkan tugas mengalahkan iblis besar itu kepada seorang seniman bela diri yang sangat kuat. Kalian berdua belum cukup kuat, jadi sebaiknya kalian kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu." Pei Qian mengambil kembali pedang bambunya dari Li Huai sebelum berjalan ke kamar sayap di halaman kecil untuk tidur. Sebelumnya, dia selalu tinggal di asrama Li Baoping, dan hanya hari ini saja yang menjadi pengecualian. Chen Pingan menemani Li Huai kembali ke asramanya. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan seorang cendekiawan yang sedang berpatroli malam, dan kebetulan cendekiawan itu adalah Tuan Liang, penjaga gerbang akademi dan seorang kultivator tingkat Naschen yang kurang terkenal yang mereka kenal. Chen Pingan membuat alasan untuk Li Huai, sehingga ia bisa lolos dari hukuman. Cendekiawan tua itu adalah orang yang santai, dan dia sama sekali tidak terganggu oleh hal ini.
Bahkan, dia sempat mengobrol sebentar dengan Chen Ping'an. Li Huai merasa sangat bangga akan hal ini, dan dia ingin seluruh akademi menyaksikan adegan ini. Dengan begitu, semua orang akan iri padanya karena memiliki teman seperti itu. Setelah berpamitan pada cendekiawan tua itu, Chen Ping'an menepuk kepala Li Huai dan mengatakan sesuatu yang tidak dipahami bocah kecil itu saat itu. Aku bisa melakukan hal-hal seperti ini, tetapi jangan berpikir bahwa kamu juga bisa melakukannya setiap saat. Jangan khawatir, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh di masa mendatang, jawab Li Huai. Apakah kamu berprestasi baik dalam studi dan memahami pengetahuan baru adalah satu hal, sedangkan sikapmu terhadap pembelajaran adalah hal lain sama sekali, kata Chen Ping'an. Seringkali, sikap tersebut akan tampak jauh lebih penting dalam perjalanan hidup. Oleh karena itu, belajar dengan sungguh-sungguh sejak usia muda tentu bukanlah hal yang buruk. Bahkan jika kamu tidak belajar di masa depan dan tidak lagi berinteraksi dengan teks-teks bijak, kamu sudah mengembangkan kebiasaan bekerja keras ketika mulai mengejar hal-hal lain yang kamu sukai. Li Huai samar-samar memahami kata-kata Chen Ping'an. Chen Ping'an dengan santai menggambar garis di depannya sambil berjalan, menjelaskan, sebagai contoh, ini adalah garis yang mewakili jalan hidup kita. Watak, keadaan mental, prinsip, dan persepsi kita secara bawah sadar akan berkumpul menuju garis ini. Terlepas dari para cendekiawan dan guru Konfusianisme di akademi, sebagian besar orang di dunia pada akhirnya akan semakin menjauh dari kitab-kitab bijak dan ajaran-ajaran suci, setidaknya secara lahiriah. Namun, mereka mungkin telah meninggalkan jejak pada garis yang memengaruhi sikap kita terhadap kehidupan dan arah hidup kita. Setelah itu, hidup kita akan terus berjalan di sepanjang garis ini, namun kita mungkin sama sekali tidak menyadari keberadaannya dan pengaruhnya terhadap kita meskipun hal itu akan mengikuti kita seumur hidup. Chen Ping'an kemudian melingkari garis tersebut, dan melanjutkan, aku sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh, dan aku juga telah bertemu banyak orang. Aku memahami kepribadianmu, dan itulah mengapa aku bisa meminta keringanan kepada cendekiawan tua itu dan membantumu lolos dari hukuman karena melanggar jam malam hari ini. Namun, kamu tidak bisa melakukan ini sendiri karena kebebasanmu saat ini jauh lebih kecil daripada kebebasanku. Kamu belum mampu menantang aturan, dan ini karena kamu belum memahami aturan yang sebenarnya saat ini. Li Huai menatap Chen Ping'an dengan linglung, dan ekspresinya menjadi muram saat dia berkata, aku sebenarnya tidak mengerti, tapi aku akan mencoba mengingat ini dulu. Chen Ping'an, mengapa aku merasa kau akan meninggalkan akademi lagi? Sepertinya kau mengucapkan kata-kata terakhirmu sebelum pergi. Mereka berdua sudah sampai di dekat asrama Li Huai, dan Chen Ping'an menendang pantat Li Huai sambil memarahi dengan pura-pura marah, pergi sana. Li Huai mengusap pantatnya sambil berjalan menuju asramanya. Setelah sampai di pintu, dia berbalik dan melirik ke belakang. Chen Ping'an masih berdiri di tempat yang sama, dan dia melambaikan tangan kepada Li Huai ketika melihat anak kecil itu menoleh ke belakang. Memang selalu seperti ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Ping'an kembali ke halaman Cui Dongshan tempat Lin Souyi dan Xie Xie masih berlatih. Begitu seorang penyempurna Qi memulai kultivasi, mereka seringkali tidak membedakan antara siang dan malam sebelum maju ke tingkat inti emas dan menjadi seorang immortal bumi. Karena itu, para kultivator tidak punya pilihan lain selain melepaskan diri dari dunia fana dan terbebas dari keinginan. Chen Ping'an menghela napas pelan. Dia mulai berlatih jurus langit dan bumi di halaman, berjalan dengan menggunakan tangannya. Pada saat yang sama, ia menggunakan ki sejati murninya untuk memelihara organ dalam, meridian, dan tulangnya. Konon, setelah mencapai tingkat tubuh Vajra, tingkat ketujuh dalam seni bela diri, seseorang dapat mencapai kondisi paling optimal di mana ki tidak akan masuk atau keluar melalui hidung. Setelah mencapai tingkat ke-10 seni bela diri, tingkat yang dicapai oleh kakek Cui Dongshan, Li Er, dan Song Changjing, seseorang benar-benar dapat membentuk dunia kecil di dalam tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa purba yang telah turun ke dunia. Ketika mereka yang mahir menggunakan ki menghembuskan napas ke air, sungai akan mengalir terbalik. Ketika mereka menghembuskan napas ke api, api akan padam. Individu seperti itu juga dapat tetap kebal terhadap wabah penyakit dan hal-hal jahat. Inilah makna mencapai tingkatan ke-10. Chen Ping'an tiba-tiba teringat perjalanannya ke Gunung Stalaktit, di mana ia secara kebetulan bertemu dengan seorang wanita tinggi di jalanan.
Kemampuan pengamatannya saat itu sangat buruk, dan dia tidak memperhatikan sesuatu yang istimewa tentang wanita itu. Namun, jika dipikir-pikir, sangat mungkin bahwa wanita itu adalah seorang ahli bela diri tingkat ke-10. Ketika para praktisi seni bela diri menyatu dengan Dao, langit dan bumi akan menyatu menjadi satu. Cui Dongshan tidak ada di halaman. Sebaliknya, ia muncul di puncak gunung kemegahan timur. Dia berdiri berdampingan dengan Mao Xiaodong. Cui Dongshan tidak menahan diri, bahkan terlihat cukup tidak sopan saat berkata, "Kau jauh lebih rendah dari Qi Jingchun dalam hal memberikan pengetahuan dan mengajarkan Dao, dan kau hanya berlarian memperbaiki rumah reot." Sementara itu, Qi Jingchun membantu murid-muridnya membangun rumah baru. Mao Xiaodong tidak membalas Cui Dongshan dengan cara yang jarang terjadi. Zhao Yao tidak pernah perlu khawatir tentang makanan dan pakaian sejak lahir, dan dia secara alami cerdas dan lembut. Karena itu, seseorang harus mengajarinya untuk melepaskan beberapa hal agar memahami kesulitan dunia ini. Hanya dengan begitu dia dapat menghargai pengetahuan yang dimilikinya dan barang-barang yang dimilikinya. Song Jixin tampak mendominasi dan intens, namun ini hanyalah untuk menyembunyikan rasa rendah diri dan pengecutnya. Oleh karena itu, seseorang harus mendidiknya menggunakan prinsip-prinsip legalisme yang selaras dengan ajaran Konfusianisme, sehingga memungkinkannya untuk memperkuat pikirannya dan memahami peraturan. Ketika memerintah suatu negara, seseorang harus meninggalkan trik-trik kecil dan mengadopsi kebijaksanaan yang besar sebagai gantinya. Seseorang tidak boleh terlalu jauh menyimpang dari Konfusianisme, tetapi juga harus menempuh jalan yang benar. Adapun tuanku, dia terbiasa tidak memiliki apapun. Pikirannya juga sangat keras kepala, namun dia tidak memiliki apapun untuk diandalkan. Namun, justru karena itulah dia belajar untuk mempelajari beberapa hal. Dia terus membaca dan bertemu orang-orang baru, dan dia menggunakan prinsip-prinsip yang telah direnungkannya dan yang telah dia temukan sebagai batu pemberat untuk menstabilkan perahunya yang sendirian berlayar di lautan kesulitan. Ini disebut mengajar siswa sesuai dengan bakat mereka, dan menyediakan pendidikan bagi semua tanpa diskriminasi. Mao Xiaodong akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara, berkata, "Aku akui aku lebih rendah dari Qi Jingchun, tetapi ini tidak berarti aku lebih rendah darimu, Cui Chan." Cui Dongshan tersenyum dan menjawab, "Guru besar Gunung Mao, apakah Anda tidak merasa malu membandingkan diri Anda dengan saya?" Mao Xiaodong mengerutkan bibir, tidak memberi hormat kepada Cui Dongshan dengan sebuah tanggapan. Cui Dongshan terkekeh dan bertanya, "Kapan kau akan resmi naik ke tingkat 5 atas? Aku akan menyiapkan hadiah ucapan selamat untukmu saat itu." Mao Xiaodong enggan menjawab pertanyaan ini, dan ekspresinya tampak serius saat bertanya, apakah akan ada masalah signifikan yang muncul di tembok besar Qi Pedang. 100 aliran pemikiran sangat aktif saat ini, dan semuanya bertaruh pada berbagai kerajaan fana di 9 benua. Ini sangat kontras dengan perilaku mereka biasanya, jadi saya merasa. Mao Xiaodong berhenti dan tidak mengatakan apapun lagi. Cui Dongshan menghela napas penuh emosi dan berkata, "Semua orang di 9 benua dunia agung merasa bahwa meminta para tahanan itu untuk membela diri melawan suku iblis adalah hal yang wajar dan bukan sesuatu yang luar biasa. Pada saat yang sama, mereka juga merasa bahwa itu adalah tanggung jawab yang tak terbantahkan dari para kultivator pedang. Adapun kebenaran dan hasil akhirnya, mari kita tunggu dan lihat." Mao Xiaodong menoleh untuk melihatnya. Cui Dongshan menatap ke kejauhan dan melanjutkan, "Jika kita berada di posisi mereka, apakah kalian ingin pulang jika kalian adalah keturunan suku iblis yang tertinggal di dunia agung? Apakah kalian ingin berbalik dan menyuarakan pikiran yang telah kalian pendam selama bertahun-tahun kepada dunia agung jika kalian adalah keturunan para tahanan?" Mao Xiaodong mengerutkan alisnya dan menjawab, "Tembok besar Qi Pedang selalu diabaikan oleh para bijak dari 3 aliran." Cui Dongshan tersenyum dan berkata, "Jangan bicara soal seluruh dunia liar dan hanya fokus pada setengahnya saja. Bukankah akan sangat sulit bagi mereka untuk menembus tembok besar Qi Pedang dan menaklukkan beberapa benua di dunia megah jika mereka bersedia bekerja sama dan mengabaikan semua konsekuensi?" "Aku merasa ini tidak akan mudah," jawab Mao Xiaodong. Cui Dongshan tidak membantah hal ini, dan dia hanya menjawab, "Anda akan menemukan jawabannya jika Anda membaca beberapa buku sejarah lagi." Mao Xiaodong ragu sejenak sebelum berkata, "Ada Chen Chunan,
seseorang yang memikul matahari dan bulan di pundaknya, di benua pusaran selatan yang terletak paling dekat dengan Gunung Stalaktit. Ada beberapa orang dalam buku sejarah yang terkenal dan dipuji setelah meninggal di usia muda, namun ada juga mereka yang tercela dan dikritik setelah meninggal terlalu tua, kata Cui Dongshan perlahan. Mao Xiaodong baru saja akan mengatakan sesuatu lagi, tetapi Cui Dongshan sudah berbalik dan bertanya sambil tersenyum, aku hanya mengoceh omong kosong, tapi kau malah menganggapku serius. Jika pada akhirnya terbukti bahwa kau hanya bicara omong kosong, maka aku akan mentraktirmu anggur saat itu, jawab Mao Xiaodong. Cui Dongshan tersenyum dan berkomentar, seperti yang diharapkan dari seorang cendekiawan yang akan naik ke tingkat giok tak terpoles. Seiring dengan peningkatan basis kultivasimu, kemurahan hatimu juga meningkat pada saat yang bersamaan. Mao Xiaodong menatap ke kejauhan. Dunia yang agung itu sangat luas, dan tentu saja ada peperangan yang berkecamuk di berbagai benua dan berbagai negeri. Namun, sebagian besar tempat seperti ibu kota negara Sui yang agung, damai dan makmur dengan anak-anak yang hanya bisa membaca tentang peperangan berdarah dan kelaparan di buku-buku. Orang dewasa sibuk bekerja dan menyediakan kebutuhan sehari-hari, sementara para cendekiawan miskin bermimpi meraih kesuksesan dan akhirnya masuk ke istana kekaisaran. Banyak cendekiawan yang telah menjadi pejabat, meskipun mereka telah berubah sepenuhnya di istana kekaisaran, mungkin masih merasa bersalah dan malu di hadapan ajaran bijak ketika mereka sesekali membaca kitab suci di larut malam. Mereka mungkin mendambakan masa depan yang lebih cerah dan damai. Cui Dongshan menatap murid tak resmi dari bijak-bijak yang selalu ia pandang rendah sebelumnya, dan tiba-tiba ia berjinjit dan menepuk bahunya, berkata, tenang saja, pada akhirnya, dunia agung masih memiliki seseorang seperti guruku, adikmu. Bagaimanapun, masih ada sedikit waktu, dan Li Baoping, Li Huai, Lin Soyi, dan yang lainnya juga akan tumbuh dewasa dan matang. Oh, benar, bagaimana pepatah itu tadi? Mao Xiaodong menjawab dengan sebuah kalimat yang sangat terkenal dari gurunya, indigo diekstrak dari rumput bluegrass tetapi warnanya lebih gelap daripada rumput bluegrass. Cui Dongshan terbatuk dan berkata, sejujurnya, berkat sayalah cendekiawan tua itu bisa mengatakan hal ini kala itu. Sebenarnya, tidak ada salahnya menceritakan beberapa kisah menarik tentang masalah ini. Saat itu, saya dan cendekiawan tua itu berjalan melewati sebuah tempat pewarnaan dan bertemu dengan seorang wanita muda yang langsing dan cantik. Mao Xiaodong segera meraih bahu Cui Dongshan dan dengan paksa melemparkannya ke depan, menjatuhkannya dari puncak gunung kemegahan timur sambil memarahi dengan marah, bajingan kecil, apakah kau sudah kecanduan mengoceh omong kosong? Ada 3 bulan yang tergantung di langit dunia liar. Di dunia ini terdapat jurang kolosal yang berbentuk seperti sumur kuno. Savage World menyebut tempat ini dengan nama Aula Roh Pahlawan. Desas-desus mengatakan bahwa tempat ini adalah reruntuhan medan perang yang tertinggal setelah pertempuran besar antara leluhur iblis yang sangat kuat dan seorang pendeta Taois kecil penunggang lembu yang telah datang dari jauh. Pertempuran ini digambarkan dengan cara yang menggugah jiwa di dunia liar, dan hanya segelintir iblis besar yang mengetahui kebenarannya. Sebuah pertempuran besar memang telah terjadi, namun itu bukanlah pertempuran antara iblis besar dan seorang pendeta Tao kecil yang menunggangi lembu. Sebaliknya, pertempuran tragis itu telah terjadi jauh lebih lama lagi. Saat itu, seorang iblis besar yang sangat senior telah mendaki selama ribuan tahun, melewati kesulitan besar untuk membebaskan diri dari belenggunya dan akhirnya keluar dari dasar sumur. Namun, setelah tiba di permukaan, pendeta Tao itu berdiri di pintu masuk sumur dan dengan lembut menekan ke bawah dengan satu jari, menyebabkan iblis besar itu jatuh kembali ke dalam sumur. Dan sekarang, ada lingkaran tempat duduk raksasa yang melayang di atas dinding yang disebut sumur itu. Terdapat total 14 kursi, dengan masing-masing berada pada ketinggian yang berbeda. Ada sebuah gunung yang hancur dan terbalik melayang seperti platform yang ditinggikan, dan ada juga bangunan giok yang tampak seperti bagian dari istana surgawi kuno yang legendaris. Bahkan ada mayat raksasa yang melayang di kehampaan yang tak terbatas. Terdapat sebuah singgasana megah yang terbuat dari kerangka yang tak terhitung jumlahnya, dan sesosok iblis besar berbentuk kerangka berwarna putih giok duduk di sana menikmati secangkir anggur sambil meletakkan kakinya di atas sebuah kepala dan menggulirkannya perlahan. Terdapat sebuah pilar setinggi 3 km yang dihiasi dengan jimat-jimat kuno,
dan seekor ular merah darah melilit pilar yang melayang di kehampaan, dengan banyak permata naga banjir kusam yang perlahan berputar mengelilinginya. Ada jubah abu-abu compang camping tanpa pemakainya yang berkibar-kibar di udara meskipun tidak ada angin. Ada sosok kekar yang mengenakan baju zirah emas dan pelindung wajah, dan cahaya keemasan terus mengalir dari celah-celah baju zirahnya seperti air. Seolah-olah baju zirah itu menahan matahari yang terkurung di jurang yang dalam. Ada seorang wanita dengan kepala manusia dan tubuh naga banjir yang mengenakan mahkota kerajaan dan berpakaian jubah naga hitam, dan ekornya yang panjang langsung menjulur ke jurang yang dalam di bawah. Ada ratusan wanita halus yang tampak sekecil butiran beras dibandingkan dengan sosoknya yang kolosal, dan mereka membawa pipa di lengan mereka sementara pita sutra 5 warna mereka melayang di sekitar tubuh mereka yang lentur. Wanita berjubah naga itu tampak sangat bosan, dan dia menyandarkan pipinya di satu tangan sementara dia menghancurkan seorang wanita pembawa pipa dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan lainnya. Ada seorang pendeta Taois yang mengenakan jubah Taois seputih salju, dan tingginya lebih dari 900 meter serta memiliki fitur wajah yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Meskipun demikian, pendeta Taois ini masih tampak sangat kecil dibandingkan dengan tetangganya yang duduk di kursi lain. Namun, ada juga bulan sabit yang melayang di belakang punggungnya. Ada sesosok raksasa tanpa baju dengan 3 kepala dan 6 lengan, dan bekas luka mengerikan di dadanya terlihat jelas saat ia duduk di atas tikar jerami yang terbuat dari buku-buku emas yang tak terhitung jumlahnya. Bekas luka di dadanya itu ditinggalkan oleh pendekar pedang abadi dari tembok besar Ki Pedang. Tak satu pun dari iblis-iblis besar yang hadir saat ini pernah berpartisipasi dalam pertempuran dahsyat di tembok besar Ki Pedang itu. Sebagian besar makhluk tersembunyi ini telah terbangun dari tidur panjang mereka yang tak berujung. Sebagian kecil dari mereka telah sangat terkenal selama ribuan tahun, namun mereka tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran melawan tembok besar Ki Pedang dan malah memilih untuk mengamati situasi dari pinggir lapangan. 2 iblis besar yang datang mengunjungi orang tua buta di antara 100.000 gunung besar itu juga tidak berhak duduk bersama makhluk-makhluk raksasa ini. Ke-14 kursi itu mengelilingi sebuah batu yang melayang di tengahnya. Seorang tetua perlahan muncul di atas batu, dan 2 iblis besar purba bergegas tiba bersamaan, seolah-olah tidak berani datang lebih lambat dari lelaki tua itu. Pria tua itu mengamati sekelilingnya dengan pandangannya. Masih ada 1 kursi kosong, dan hanya sebuah pedang yang tergeletak di atasnya. Kursi ini adalah tambahan terbaru di Aula Roh Pahlawan di atas jurang, dan juga merupakan kursi tertinggi ketiga selain kursi lelaki tua itu. Pria tua itu tidak mengatakan apapun. Savage lebih menghormati kaum elit sejati daripada tempat lain manapun. Pemilik pedang itu diam-diam telah terlibat dalam 2 pertempuran hidup dan mati dengan Alyang dari tembok besar Ki Pedang, namun ia juga menyebut musuhnya sebagai saudara dan menikmati anggur bersamanya sebelumnya. Ketika ia bosan dan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, ia juga pernah pergi ke 100.000 gunung besar untuk membantu orang tua buta itu memindahkan gunung-gunung. Di kursi yang sedikit lebih rendah dari kursi lelaki tua itu, terdapat seorang pria paruhbaya yang mengenakan jubah Konfusianisme dan duduk tegak. Ia tidak mengungkapkan wujud aslinya sebagai iblis, dan ini membuatnya tampak sangat kecil dibandingkan dengan orang lain. Kursi orang ini melayang lebih tinggi lagi daripada kursi yang memegang pedang. Termasuk iblis besar yang mengenakan jubah Konfusianisme, semua iblis besar berdiri untuk memberi hormat kepada lelaki tua itu. "Mari kita mulai pertemuannya, tidak perlu menunggunya," kata lelaki tua itu. Barulah setelah mendengar itu, para iblis besar itu perlahan duduk. Orang tua itu memandang iblis besar yang mengenakan jubah Konfusianisme dan berkata, "Semua orang yang hadir akan melakukan apa yang kau katakan sebentar lagi. Jika ada yang menolak, maka izinkan aku membujuk mereka. Jika ada yang patuh tetapi, hanya patuh secara lahiriah tetapi menentang dalam hati." Dia tersenyum tipis sebelum mengangguk dan melanjutkan, "Kalau begitu, saya akan pergi sendiri untuk mengobrol dengan mereka." Di dunia liar, seorang pria bertubuh kekar dan seorang anak laki-laki yang tampak seperti asisten pembawa pedang sedang bersama. Pakaian pria itu bersih dan rapi, sementara bocah muda yang terhuyung-huyung di belakangnya mengenakan pakaian compang camping. Bocah muda itu juga memiliki warna kulit berbeda, dan ia diejek serta disebut anak haram karena hal itu. Di dunia yang luas dan tandus yang dipenuhi kabut beracun ini,
kemampuan untuk berkeliaran dalam wujud manusia adalah tanda kekuatan yang besar. Pria ini pernah bertarung dengan A Liang sebelumnya, tetapi ia juga pernah minum bersamanya. Bocah muda itu membawa sebuah alat mohis yang disebut sarung pedang, dan setelah mengisinya dengan pedang, seolah-olah bocah muda itu adalah seekor merak yang memamerkan ekornya yang berkilauan. Di benua ilahi bumi tengah, Cao Qi dari Kekaisaran Duan Agung di benua ilahi bumi tengah diajak oleh temannya, Liu Yuzu, untuk berkeliling dunia bersama. Cao Qi tidak pernah memasuki kuil-kuil pertapa, dan dia hanya pernah memasuki kuil-kuil ilmu pengetahuan. Selama perjalanan mereka, Cao Qi membunuh iblis dan menghantam hingga mati kultivator tingkat inti emas yang jahat dengan tangan kosong, dan Liu Yuzu hanya perlu menikmati pertunjukan dari pinggir lapangan sambil bertepuk tangan dan bersorak. Di masa lalu, Cao Qi telah menembus ke tingkat kelima saat melewati gerbang yang memisahkan tembok besar Ki Pedang dan Gunung Stalaktit. Kali ini, dia diam-diam menembus ke tingkat keenam saat berlatih teknik tinju di sebuah negara kecil. Aura keberuntungan bela dirinya yang terkonsentrasi meresap ke sekitarnya, menyebabkan sebuah kuil bela diri di dekatnya hampir runtuh karena terlalu penuh. Namun, keberuntungan bela dirinya terus menyebar ke sekitarnya seperti banjir, secara mengejutkan menyebabkan keberuntungan bela diri negara kecil itu menjadi berkali-kali lebih kuat. Di dunia surgawi, seorang pemuda yang penuh luka diliputi kesedihan dan kemarahan yang tak terhibur saat ia mendaki gunung untuk memukul genderang surgawi. Langit dan bumi terdiam sesaat, setelah itu seorang pendeta Tao muda yang mengenakan topi bunga teratai keluar dan muncul di hadapan pemuda itu dengan senyum lebar, menerima pemuda itu sebagai murid menggantikan gurunya. Semua orang di 5 kota dan 12 pagoda di ibu kota Giok Putih sangat terkejut. Mulai hari itu, leluhur Dao memiliki murid langsung lainnya. Di Akademi Tebing Gunung yang terletak di negara Sui Agung di benua Vial berharga timur. Dua gadis muda, Pei Qian dan Li Baoping, sedang duduk di atas pohon di puncak Gunung Kemegahan Timur dan memandang ke bawah ke pemandangan di bawah pohon. Chen Ping'an berdiri di sana dan berlatih teknik tinju.